Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk memohon hikmat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilakan. Nats Renungan Harian Rabu 10 September 2025 diambil dari Roma 8 ayat 31. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Batak Kidok, onpe ahama dohoto tadisi molo debata dogata isema alota. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, judul renungan kita pagi ini adalah Iman yang menyelamatkan dan mengalahkan ketakutan. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering kali menghadapi tantangan, pergumulan, dan ketidakpastian. Di tengah badai kehidupan, dalam hati kita mungkin bertanya, apakah kita sendirian? Apakah ada yang peduli dengan semua persoalan yang sedang kita hadapi? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini memberikan jawaban yang tegas dan menghibur. Dan nats renungan hari ini bukan hanya sebuah kalimat yang indah, melainkan puncak dari sebuah argumen teologis yang luar biasa tentang keselamatan dan jaminan yang kita miliki dalam Kristus. Ayat ini bukanlah sekadar pertanyaan retoris, yaitu suatu pertanyaan yang ditujukan bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi sebuah penegasan tentang deklarasi kemenangan iman. Ketika Paulus bertanya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia sedang menegaskan bahwa tidak ada kekuatan di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bisa mengalahkan orang percaya yang berada di bawah perlindungan dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma ini sekitar tahun 57 Masehi. Jemaat saat itu hidup dalam tekanan, ada diskriminasi, ada penderitaan, bahkan ancaman penganiayaan. Paulus ingin meneguhkan iman mereka dengan menunjukkan bahwa Allah yang telah memilih, membenarkan, dan memuliakan mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan surat Roma pasal 8 ini menjadi puncak penghiburan bagi orang percaya. Pertanyaannya, penghiburannya bagaimana? Dalam ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, dalam ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus akan menolong dalam kelemahan kita. Tidak hanya itu, dalam ayat 28 pun dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan puncaknya adalah ayat 31, yaitu nats renungan hari ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan siapa yang ada di pihak kita, bukan sekadar seseorang, melainkan Ia adalah Allah yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi. Dialah yang mengendalikan segalanya. Jika Dia dengan segala kuasa dan kasih-Nya berdiri di sisi kita, maka kekhawatiran dan ketakutan kita menjadi hilang. Hal ini memberikan kita keberanian dengan keyakinan penuh untuk menghadapi setiap permasalahan dan tantangan dalam kehidupan kita, baik itu masalah ekonomi yang tidak menentu, keuangan yang tidak stabil, bisnis yang menurun, kesehatan yang mulai rentan dengan berbagai penyakit, atau hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga ataupun di tengah masyarakat. Ini adalah pondasi keyakinan iman kita yang tidak dapat digoyahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita melihat bagaimana keadaan ekonomi negara kita yang belum membaik, berkurangnya lapangan pekerjaan karena industri mulai mengurangi jumlah produksi, harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil, tingginya perbedaan jurang si kaya dengan si miskin, dan maraknya judi online. Hal ini menjadi ancaman dan sekaligus menciptakan rasa ketakutan dalam menghadapi hari depan. Bahkan dengan mirisnya membaca berita yang beredar baru-baru ini, ada seorang ibu di Kabupaten Bandung yang tega memberikan racun kepada 2 anaknya yang masih berumur 11 bulan dan 9 tahun, dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak kuat menahan tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga dan minimnya support sosial. Lantas, apa refleksi renungan hari ini bagi kita? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Poin yang pertama, jika Allah di pihak kita, kita memiliki jaminan perlindungan. Dunia kita saat ini seringkali menghadirkan lawan dalam tanda kutip dalam berbagai bentuk, seperti masalah keuangan, penyakit, kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, dan konflik sosial. Ketakutan akan masa depan seringkali menjadi lawan terbesar kita. Namun perkataan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun dari lawan ini yang memiliki kuasa untuk mengalahkan kita jika Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta, ada di pihak kita. Ini bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk memisahkan kita dari kasih dan perlindungannya. Poin yang kedua, jika Allah di pihak kita, kita memiliki keberanian untuk melangkah. Di zaman di mana banyak orang merasa tidak aman dan tidak berharga, nats renungan hari ini memberikan kita keberanian, keyakinan bahwa Allah berada di pihak kita, memampukan kita untuk berani melangkah dalam iman, mengambil resiko untuk kebaikan dan melayani sesama tanpa rasa takut. Kita tidak perlu bergantung pada kekuatan diri sendiri, karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah penolong kita. Dan poin yang ketiga, jika Allah di pihak kita, kita memiliki jaminan kemenangan. Ayat ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tetapi menjanjikan kemenangan di tengah masalah. Bahkan Rasul Paulus melanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu di ayat 37 dengan mengatakan, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Ini adalah refleksi yang sangat penting. Kemenangan kita
bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi dari kasih Kristus yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai penutup, biarlah nats renungan hari ini menjadi jangkar yang kuat bagi iman kita di tengah setiap persoalan badai kehidupan. Ketika kita merasa lemah, takut, atau sendirian, ingatlah pertanyaan retoris Rasul Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, karena kita memiliki Allah, pencipta dan penguasa alam semesta, yang telah membuktikan kasih-Nya yang terbesar dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi penebusan dan pendamaian kita dengan Allah. Marsanggap mari berkata, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman percaya kami dan yang memampukan kami melewati segala badai persoalan hidup dan menjadikan kami sebagai pemenang. Mampukan kami Tuhan dan tuntun selalu supaya tetap teguh dan taat dalam jalan kebenaran-Mu. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki jenjang karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka, hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang tidak menentu. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.